nanti aku hanya untungnya pokoknya 5.000 aja, 5.000 10.000 gitu ya. Tapi kan mainnya kan di jumlah ya, yang besar ya. Di jumlah gitu sampai pick up JNE ke rumah itu berapa sih? Berbalat-bal gitu ya? Gitu. Jadi sebelum dari 2014 berarti Mbak Ika jatuhnya apa? Menjual barang reseller berarti? Iya, aku reseller. Reseller ya? Mulai dari reseller ya Mbak ya? Mulainya dari reseller, belanja ke Tanah Abang itu tiap hari Sabtu itu naik kereta api loh. Oh iya. Jadi nggak langsung enaknya aja. Ya, kadang pulang sama abinya anak-anak tuh naik motor tuh hujan-hujanan, pokoknya barang yang diselamatin, orangnya basah kuyup biarin. Bayangin ya guys, Ya. nah, bayangin loh, itu bayangin. Dan aku 2015 itu pas hamil anak kedua juga masih ke Tanah Abang kan, bolak-balik itu buat belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celoteh Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa, gue akan bawa teman-teman ke seorang pebisnis. Ya, pebisnis apa ya? Ini kalau misalkan teman lihat di samping saya ada sang pebisnis ya, dengan hijab yang rapi syar'i. Nah, pasti udah tahu dong bisnisnya apa. Tapi kepo dong. Kita tanya aja langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ika ya berarti ya? Iya. Oke. Guys, ini adalah Mbak Ika ya. Saya panggilnya Mbak Ika ya, karena mau dipanggilnya Mbak Ika aja. Gak usah nama panjang. Nanti panjangnya ada di caption ya. Iya. Ada di caption. Ada di caption, nanti kita taruh. Gak usah khawatir guys. Nah Mbak Ika, saya mau tanya gini. Pertama saya ucapin terima kasih ya. Kita dari channel YouTube Celoteh Bisnis diberikan waktu nih untuk menerima ilmu-ilmu guys ya. Jadi ini Mbak Ika ternyata luar biasa loh guys. Ini udah, nanti lo gua kasih tau Instagramnya. Jadi lu ntar kepoin aja Mbak Ika ini siapa. Tapi sebelum itu kita tanya aja langsung ya. Mbak Ika, pertama saya mau tanya gini. Ini kalau kita ngomong bisnis kan, kalau tadi saya sempat cek di Instagramnya gitu ya, ternyata Masya Allah udah besar sekali loh guys ya. Followernya udah banyak banget ya, puluhan ribu ya, ratusan ribu malah. Nah sekarang saya mau tanya, sebelum kita ke arah tadi ya, ke arah kesuksesannya seorang Mbak Ika ya dengan bisnis syariahnya ini, saya mau tanya background dari Mbak Ika tuh apa sebelumnya, sebelum memulai bisnis. Boleh cerita Mbak? Backgroundnya pekerja. Oh pekerja, jadi dulu Mbak Ika karyawan ya. Oke, berapa tahun waktu itu Mbak Ika? Aku dari 2006 ya. 2006. Iya, masih ada di mana tuh 2006? 2006 saya masih bekerja juga. Dari 6 aku udah kerja. Oh, udah kerja, oke. Nah 2006 itu kemudian kalau boleh tahu Mbak Ika kerja berapa lama waktu itu sempat? 2006 sampai 2011. Sampai 2011, berarti 5 tahun ya Mbak Ika ya? Iya, jadi aku tuh memang basicnya waktu itu tidak kuliah ya, karena faktor ekonomi keluarga ya. Jadi setelah lulus SMA memutuskan langsung akhirnya bekerja. Oke. Berarti selama 5 tahun tuh ya? Iya, alhamdulillah kerjaanku itu di bidang marketing juga, makanya mungkin. Wow, jadi dari awal udah marketing ya? Marketing. Padahal sebelumnya belum jadi marketing ya? Belum. Oke. Marketing apa waktu itu Mbak Ika kalau boleh tahu, kasih bocorannya? Di Kalbe Farma ya. Oh, farmasi. Berarti seperti medical representatif kurang lebih kayak gitu ya? Produk susu sih. Oh, produk susu. Oke, produk susu. Itu selama 5 tahun? 5 tahun. Oke, nah sekarang Mbak Ika, sekarang mau tanya gini. Orang kan biasanya kalau udah kerja, biasanya terima gajian nih. Terus Mbak Ika, kenapa sih faktor motivasi tiba-tiba mau jadi bisnis? Apa sih Mbak Ika? Nah, 2011 itu pindah ke Jakarta, nikah kan? Oh, karena nikah pindah ke Jakarta. Oke, terus kemudian apa yang terjadi sepertinya? Nggak kerja lagi kan? Kan nggak kerja lagi karena pindah ya. Dan aku nggak kuat sama kondisi Jakarta yang kerjanya itu 1,5 hari di jalan. Jadi maksudnya macet nih Mbak Ika ya? Iya. Lah emang dulu Mbak Ika di mana kalau boleh tahu tinggalnya? Di Medan. Oke, kalau di Medan mungkin nggak terlalu macet ya? Enggak. Medan nggak gitu macet dan dekat ya kemana-mana ya gitu. Macetnya pun karena masih dekat masih dianggap udahlah sebentar gitu. Tapi kalau Jakarta kan maafnya waktu itu aku ngontrak 2011 itu di daerah Taman Mini ya. Taman Mini kerjanya di Cipayung? Nah, pengen kerja, udah masukin beberapa lamaran gitu ya kan. Nggak kuat aku sama kondisi Jakarta. Karena perjalanannya luar biasa. Ya, sedangkan waktu itu ya udahlah cari bisnis yang bisa kerja sampingan tapi di rumah ya. Nah, mulailah akhirnya ke Tanah Abang tuh. Oh, kenapa langsung ke Tanah Abang? Kan ada banyak juga di situ di Jakarta kan juga kan toko-toko juga yang lain gitu ya. Enggak, karena Tanah Abang kan memang pusat grosir ini ya, pakaian ya. Sedangkan aku tuh dari sebelum nikah itu memang agak fashion banget. Oh, jadi guys ya, jadi fashion ya. Kelihatan kan guys masih fashion juga kan? Ya.
agak-agak gimana ke fashion Iya, gitu ya. Jadi kalau passionnya di sana lah ya, Mbak Ika ya. coba deh pakaian gitu ya kan. Oke. Makanya akhirnya ke grosir Tanah Abang, coba-coba belanja barang-barang yang ada di Tanah Abang gitu kan. Modalnya dari mana gitu ya kan. Modal itu dari mana penting? Pasti netizen tahu tanya ya. Kalau orang Medan nikah itu kan bawa perhiasan ya. Iya. Saya juga nikah sama orang Medan. Oh iya. Guys, jadi kita sebenarnya saudaraan gitu. Iya. Jadi saya Medan, Siregar istri saya. Oke. Aku Siregar. Oh, ya ampun guys, akhirnya kita dipertemukan dalam Oke, baik. Jadi ya saya ngerti bawa ini ya. Bawa emas kan, Iya, bawa emas segala macam. Modal nekat izin sama abinya anak-anak, izin sama mama dijual aja ya udah terserah gitu kan. Akhirnya dijual, belanja lah tuh barang-barangnya ke Tanah Abang gitu. Tapi pada saat udah dibelanjain, bingung mau jualnya kemana. Karena aku nggak punya kenalan kan baru pindah juga iya kan. gitu. Akhirnya sama abinya dibukain lah fasilitas coba jual Instagram aja. Oh, itu berarti di 2011 dong? 2011 ya? 11 kan ke akhir gitu kan. Ya, Karena aku menikah kan di pertengahan 2011 ya. Oke. Jadi akhirnya 2012 mulai buka Instagram. Oke. Tapi kan pada saat itu barang-barangnya kan belum ada fotonya. Iya. Aku beli patung setengah badan. Oh, jadi manekin gitu kita beli ya? Oke. Di foto-foto di manekin gitu, gitu. Nggak langsung laku pada saat itu. Kalau misalnya langsung laku ya orang udah buka bisnis kayak gini. Buat semuanya buat. Iya. Jadi udah stuck di situ, sempat rugi akhirnya. Karena sempat rugi kan kenapa? Barangnya nggak kejual, karena aku nggak tahu mau jualnya kemana. Oke, tapi kan barang masih bisa kalau barang baju kan nggak masalah dong, nggak ada expirednya kan sebetulnya ya. Tapi tidak langsung balik modal ya istilahnya. Jadi agak lama perputarannya ya, Mbak. Jadi putar-putar lagi ke Tanah Abang lagi, aku coba cari-cari yang karena kan di Instagram mulai ada yang orang jualan online walaupun masih sedikit. Betul. Otomatis Tanah Abang itu pasti punya toko online ya, pikirnya gitu ya. Tadinya mikirnya gitu ya, Mbak. Ternyata ada. Oh, ada juga ya, Mbak? Juga. Makanya aku coba cari supplier yang menjual foto ya. Jadi aku datang beberapa supplier busana muslim itu, bahkan waktu itu belum busana muslim banget, ada yang masih campur-campuran gitu baju-bajunya yang bisa dijual untuk yang non muslim juga. Tapi dia udah ada foto. Udah ada foto. Ya udah aku coba share via grup BBM ya, BlackBerry. BlackBerry dulu, zaman dulu. BlackBerry saat itu, terus di share di Instagram juga gitu. Akhirnya pelan-pelan dengan margin waktu itu 5.000 sampai 10.000 aja. Marginnya ya per piece itu ya. Iya, yang penting maksudku ya udah sambil iseng-iseng aku ada penjualan gitu. Ada kegiatan juga gitu ya, Mbak Ika ya. Jadi pas 2013 mulai ada ketemu sama satu supplier yang busana muslim syar'i. Range harganya memang agak mahal saat itu. Oke. Tapi kenapa langsung ke busana syar'i waktu itu? Karena aku tuh dari awal tuh suka fashion itu, aku bukan pemakai fashion yang maafnya yang bajunya ketat gitu. Okay. Memang dari awal tuh aku sudah senang sama yang agak-agak syar'i ya. Jadi fashionnya yang syar'i lah gitu ya. Tapi aku senang tidak terlalu syar'i, tapi masih bisa gaya gitu loh gitu. Maksudnya ada warna-warna lain lah ya, kombinasi warna gitu ya. Tapi tidak ketat lah ya. Tidak, modesnya masih masuk ke syar'i gitu. Ketemu sama yang toko syar'i ini, aku coba jual, ternyata di situ responnya justru bagus. Padahal range harga dia sebenarnya saat itu 2013 itu udah di harga 200 sampai 250.000 ya. Lumayan juga ya, tinggi itu ya. Ternyata responnya bagus, jadi aku fokus ke satu toko itu. Aku anaknya kalau misalnya udah mana yang buka peluang satu itu bagus, aku akan fokus di situ. Jadi si bapak ini teh yang punya kan laki-laki ya. Bapak ini punya laki-laki justru ya. Orang Padang. Jadi si bapak ini dia bisa produksi tapi tidak bisa menjual. Saat itu ya secara online. Jadi bilang, Pak aku jual ya gitu. Katakan. Jadi misalnya nih ada di dia stoknya, nanti dia produksi 100 piece. Nanti 80 piece-nya aku ambil. Terus nanti 20 piece-nya aku minta sama dia buat di-share di grup. Karena dia juga ada grup-grup ya, ada grup reseller-reseller gitu. Ada teman-teman reseller kami. Jadi nanti foto udah disebar, tapi orang kekurangan barang kan. Jadi orang kemana perginya? Ke aku. Jadi aku akan japri situ, Kak aku ada stoknya gitu. Buat apa gitu, buat masuk database.
Oke, jadi dari 2014 aja ya, 2014 ya, 2013 ya, itu udah mulai ngelis database semua ya, deh. database. Jadi biar database masuk, jadi aku kan bisa share ya, Kak, aku ada barang ini loh, ada barang ini gitu. Buat sama reseller nanti aku hanya untungnya pokoknya 5.000 aja, 5.000 10.000 gitu ya. Tapi kan mainnya kan di jumlah yang besar ya. Di jumlah gitu, sampai pick up JNE ke rumah itu berapa sih? Berbalat-bal gitu ya. Gitu. Nah, 2015 akhirnya 2014 itu mulai aku bikin yang brand pertamaku yang Umina. Oh, jadi sebelum dari 2014 berarti Mbak Ika jatuhnya apa? Menjual barang reseller berarti? Iya, aku reseller. Reseller ya. Oke, sebentar guys nih. Jadi dengar ya. Jadi buat teman-teman seorang Mbak Ika sendiri yang sudah punya besar brandnya saat ini juga mulai dari reseller. Jadi buat teman-teman gak usah malu ya. Mulai dari reseller ya Mbak ya. Mulainya dari reseller. Belanja ke Tanah Abang itu tiap hari Sabtu itu naik kereta api loh. Oh iya. Jadi nggak langsung enaknya aja. Ya, kadang pulang sama abinya anak-anak tuh naik motor tuh hujan-hujanan, pokoknya barang yang diselamatin, orangnya basah kuyup biarin. Bayangin ya guys. Ya. Nah, bayangin loh, itu bayangin. Dan aku 2015 itu pas hamil anak kedua juga masih ke Tanah Abang kan, bolak-balik itu buat belanja. Masih dalam hal pada hamil. Naik kereta api gitu. Kereta api. Dan pernah waktu itu ngirim barang ke ekspedisi malah kayak di mainin sama orang ekspedisi, Bu di sana Bu, padahal di situ ekspedisi pengirimannya kondisi lagi hamil bawa barang coba. Jadi dioper-oper gitu ya Mbak ya? Iya, dioper-oper gitu. Jadi nggak ada ya instan sih. Guys, jadi ingat ya. Jadi awal tadi juga Mbak Ika sampaikan ya, modal pertama aja dari emas pernikahan ya. Iya, itu nggak balik waktu itu ya. Tuh nggak balik lagi guys. Nggak balik, makanya akhirnya mau usaha lagi ya, tapi nggak nyerah. Oke. Nggak boleh nyerah ya Mbak Ika ya. Nggak nyerah. Karena prinsipku aku udah biasa kerja itu kan nggak boleh nyerah. Jadi mencoba usahanya kembali, tapi dengan tidak mengeluarkan modal banyak, yaitu tadi jualan online ya. Aku masuk ke toko-toko supplier yang di Tanah Abang, aku cari yang dia biasa jualan online. Kak, aku mau dong gitu masuk ke grupnya, tapi tetap biasanya mereka akan masukin kita ke grupnya kalau kita udah belanja ya. Oke, kalau udah belanja baru masukin grup ya. Gak apa-apa, aku pikir kan aku mengeluarkan duit buat satu seri gitu ya kan, barangnya yang penting aku di-invite dia ke grup dia gitu. Oke, terus dari situ biasa kalau dari grup Mbak Ika dapat apa? Aku dapat foto-foto dia kan jualan via online gitu. Tapi itu bisa diambil untuk dijualkan lagi gitu ya. Jadi fotonya aku share di Instagram gitu. Saat itu masih banyak yang orang toko-toko Tanah Abang itu belum buka Instagram. Baru beberapa kali ya Mbak ya. Makanya aku resellernya akhirnya membuka Instagram ya untuk nge-share foto-foto mereka gitu. Berarti kalau saya lihat ya Mbak Ika ya netizen bisa lihat nggak ya attitude dari seorang pebisnis Mbak Ika, dia pintar melihat peluang. Ya. Nah, ketika belum ada Instagram, Mbak Ika langsung sini deh, saya ambilin, saya masukin Instagram saya. Ya. Itu keren. Karena terus, aku nggak punya modal. Iya. Karena nggak punya modal jadi kreatif. Ya. Terkadang kreatif itu butuh. Karena nggak punya modalnya kan udah habis. Iya udah habis tadi ya Mbak. Belum pulang lagi juga ya, masih muter juga ya. Belum. Tapi sekarang udah pulang semuanya Mbak ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aja ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang gini Mbak Ika. Jadi tadi Mbak Ika udah bicara panjang gitu ya tentang ketika memulai 2014 tadi Mbak Ika bilang sudah mulai membentuk brand sendiri. Iya. Umina ya. Umina. Nah, pertanyaan saya namanya kenapa Umina? Umina ya, karena aku kan dipanggil anak-anak Umi ya, anakku ya. Terus Umi, nanya nih apa? Singkatan dari anak-anakku. Oke, guys, selalu ya kalau kita interview teman-teman pebisnis ya, selalu ada nama anak ya. Ada. Tapi nama suami nggak ada, saya juga bingung nggak ya. Tahu. Oh, ya, jadi para suami sabar ya. Nanti kita di belakang aja. Nanti yang ngasih modal. Oke. Jadi Umina itu adalah nama karena dipanggil Umi dan ada nama anak gitu ya. Nah sekarang kalau boleh tahu 2014 kan Mbak Ika udah mulai buat brand sendiri gitu ya. Waktu itu apa yang dilakukan gitu? Untuk di awal katakan beda nih sama reseller nih. Apa yang dilakukan? Masalah belanja produk segala macam. Oh belanja bahan. Belanja bahan ya, mulai bikin produksi sendiri, belanja bahan sendiri. Aku cari maklon, jahit ya kan. Tapi ternyata bikin brand itu tidak segampang yang seperti kita bayangin. Okay. Ya, pas udah aku beli bahan, produksi, harus foto dong. Iya, betul. Aku berarti akan melakukan seperti yang dilakukan sama produsen-produsenku waktu itu ya. Foto ternyata
stoknya banyak ya. Satu produksi itu nggak laku. Oke. Nggak laku. Itu di awal nih ya, di awal ya. Oke. Di awal nggak Sempat laku. berapa berarti itu? Artinya sempat buat berapa baju waktu itu? Satu roll itu kan bahan itu kan kurang lebih 150 yard ya. Bisa jadi dapat 50 baju. 50 baju itu Ya, ya? 50 baju satu warna. Satu tapi warna. kan tapi kan beli satu seri bahan itu kan 4 warna. Jadi Berarti 200. Dan itu nggak laku? Nggak laku, cuman keluar hanya berapa piece. Oke, guys. Sedangkan harus bayar penjahit. Bayar penjahitnya Ya, juga. Kan penjahit nggak boleh tempo ya. iya. Kalau ada tempung orang ngejahit. Guys, lihat ya. Jadi kita lihat satu-satu bahwa Mbak Ika tadi udah ngasih tahu dari awal juga, beliau tadi sama suami dia pakai motor, lagi hamil juga masih jalan tuh ke Tanah Abang, kereta, dan kemudian tadi pas ketika memulai bisnis yang baru pun dengan brandnya dari 2014 juga sama mengalami tadi 200 kerugian kan tadi belum 200 piece loh guys. Harga berapa tuh satunya berarti? Kurang lebih waktu itu 250-an. 250. Aku jualnya Kali 200 berarti sekitar 45 jutaan ya. Kurang lebih Selamat lah. ya. Selamat ya. Selamat ya guys. Masih mau bisnis? Bisnis dong. Harus. Harus berani dong. Nyerah nggak setelah itu? Enggak gitu. Tapi akhirnya aku tetap belanja bahan. Karena alhamdulillah kan modalnya udah dikumpulin dari yang jualan reseller tadi ini ya. Tetap belanja tapi kapasitasnya aku kurangin gitu. Oh, kapasitasnya dikurangin. Ya, sambil perbaiki foto-foto produknya gitu. Terus saat itu karena aku keluar dari karena aku membentuk brand ya sama si produsen langgananku ini, akhirnya aku sempat di apa sih kayak di blog gitu loh sama dia. Oh. Karena aku akhirnya berdiri sendiri gitu kan. Oke. Aku berdiri sendiri. Ini sampai Bapak tadi berarti ya? Oke, ya, oke. Jadi banyak lika-liku ya. Jadi karena aku berdiri sendiri dan waktu itu kan ada model yang memang lagi hits banget ya, yang mestinya kalau kita pakai sama dia foto itu barang insya Allah habis gitu. Oh, jadi pengaruh juga ya? Pengaruh. Foto model itu ya? Pengaruh. Okay. Foto itu kalau untuk online itu sangat pengaruh banget, ngefek banget. Okay. Sempat dan modelnya sendiri akhirnya yang bilang sama aku, Kak aku nggak dibolehin sama bapak foto gitu kan. Nanti kalau misalnya aku foto sama brand kakak, aku di-cut di brand dia. Akhirnya dia, karena aku bilang kan ayo foto sama aku deh gitu kan. Dia nggak enak gitu kan. Akhirnya sedangkan memang aku kan fotonya dikit-dikit ya, memang lebih banyak di sana. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa gitu, aku cari model lain gitu. Tapi Mbak gini loh Mbak, tadi kan Mbak bilang Mbak kan dari orang yang memang bukan belajar desain awalnya gitu ya. Tadi Mbak Ika bilang udah bisa tadi foto-foto segala macam. Itu belajarnya dari mana gitu? Kan banyak kenalan atau kalau misalnya sudah masuk ke dunia fashion ini ya. Berarti dilempar ke orang lain ya? Berarti bukan sendiri yang moto kan? Bukan aku cari jasa fotografer gitu untuk ngefoto si bajunya gitu. Terus bajunya aku bikinnya kok bisa kayak gini, karena aku lihat pasar ya, aku riset pasar barang apa yang lagi laku saat itu, jadi aku produksi yang mirip seperti itu gitu, tapi dengan bahan yang berbeda gitu. Nah pada saat itu persaingannya biar tidak pasaran ya, kayak aku bilang tadi, aku alhamdulillah ketemu sama yang tempat maklonku ini tim bordir. Jadi tim bordir, ada bordiran. Jadi aku naiknya Umina ini akhirnya naiknya setelah di koleksi itu aku bikin beberapa bordiran. Oh jadi Mbak Ika ini fokusnya Umina itu salah satu karakteristiknya ada bordirannya? Ya saat itu ya. Saat itu karena persaingannya kan ketat ya. 2015 itu akhirnya Syari kan lagi naik tuh. Iya betul. Syari lagi naik, orang-orang kan pada bikin motif yang printing gitu. Terus atau yang polos-polos. Nah aku pergi kemana? Aku pergi ke teknik bordir gitu. Berarti ngambil artinya gini. Tadi kembali lagi teman-teman ya. Jadi Mbak Ika nih kalau kita lihat salah satu kecerdikannya dalam melihat bisnis adalah tadi dia ngelihat harus ada perbedaan itu dengan bordir tadi. Benar ya Mbak Ika ya? Terus secara tuh Mbak Ika kenapa bisa seperti itu? Kenapa tuh? Karena aku suka detail-detail juga ya anaknya ya. Aku suka detail-detail kayak gini ya. Gitu. Nah, terus kemudian Mbak Ika kan berarti udah mulai nih dengan atur bordir. Berarti terus kemudian pasarnya baru naik di situ. Baru naik pasarnya. Baru naik. Aku bisa ngejual saat itu kalau misalnya satu hari itu karena memang Umina masih mass product ya. Mass product itu satu hari pada saat high season gitu aku keluarkan 2 katalog itu sold out terus kurang lebih dalam waktu 10 menit tadi. 2 katalog, satu katalog ada berapa isinya biasanya? Sampai 300 piece. Wow, itu langsung sold out.
di situ baru alhamdulillah yang mulai naik-naik ya 2015. Nah, tapi aku ingin memperkuat lagi Uminanya ini harus bisa dilihat orang tuh bukan hanya sebatas brand aja ya. Jadi harus ada branding gitu. Aku upgrade diri. Kayak itu tadi 2018 aku sekolah fashion. Jadi 2018 Mbak Ika branding diri sendiri untuk makin upgrade dengan apa fashion tadi, belajar lagi. Aku belajar sekolah fashion itu biar orang tidak, karena kan persaingan mulai banyak ya gitu. Mau dibawa kemana nanti kalau misalnya maksudnya siapapun yang punya modal masih pasti bisa bikin brand ya. Betul. Tapi nanti kalau misalnya ditanya sama orang, Umina ini basicnya apa gitu. Jadi aku nggak mau hanya sebatas orang yang beruntung dari seorang reseller akhirnya bikin brand gitu. Makanya harus di-upgrade dirinya. Aku masuk sekolah desainer sambil memperbaiki beberapa koleksiku yang aku rasa masih belum baik ya. Jadi aku perbaiki jadi biar ada berbeda sama yang lain gitu. Walaupun pada dasarnya Umina ini memang dikenalnya itu koleksinya memang simple gitu. Simple ya. Karena aku mikirnya baju ini harus bisa dipakai lama sama si pemakainya gitu ya Mbak. Iya, benar gitu. Nah, Umina itu sebenarnya kalau boleh tahu Mbak kisaran harganya itu berapa sampai berapa sih? Nah, untuk yang syarinya itu 200 sampai 600 gitu. 200 sampai 600 ribu ya guys ya. 200 sampai 600 ribu. Oke. Oke, jadi Mbak Ika, jadi Umina memang start dari 200 sampai 600 ribu. Dan kemudian kalau yang bordir itu berarti produknya Umina juga dong? Umina. Artinya itu yang mungkin apa? Yang premium atau seperti apa? Iya, saat itu yang premium. Itu besarannya dari berapa ke berapa? 300-an. 300 sampai dengan 600 ya. Oke guys, nanti teman-teman akan kita kasih lihat ya, kita videokan bentuknya seperti apa ya. Bagus-bagus ya. Kalau teman istrinya mau di di Permak Syariah gitu sih. Permak Syariah. Beliin aja ya teman-teman ya. Di Permak ya. Kan Permak Syariah bukan Permak Wajah ya. Permak Syariah ya, beda. Permak Wajah beda. Oke, Mbak Ika, jadi gini. Kalau tadi Mbak Ika saya mau tanya dari awal itu ketika waktu itu butuh karyawan ada berapa orang ya? Terus sampai sekarang ada berapa karyawan? Waktu pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kan aku masih maklon ya. Oke. Masih maklon, jadi masih karyawan inti aja sih, kurang lebih 10 orang. Waktu itu 10 orang? Ya, justru pas yang 2018 itu kantor ini dibangun gitu, si workshopnya dibangun. Aku sambil sekolah fashion, terus kita bangun kantor ini buat itu tadi biar aku ngelepas dari maklon itu. Lepas dari maklon karena bagaimanapun maklon ya tetap ada misproduksi ya, jadi banyak yang kadang reject atau apa kayak gitu. Jadi aku mau fokus sendiri sekarang tuh di handle sama Umina langsung gitu. 2018 kita mulai bangun workshop ini dengan rumah produksi plus ada gudang juga kan yang di lantai 1 itu kurang lebih ya 40-an gitu ya. Saat ini berarti sekarang udah berkurang. Oh, karena pas pada pandemi ya, 40-an pada saat itu. Tapi belum sempat belum sempat full tim ya di sini karena kan harusnya tuh banyak ya. Tapi kadarullah kan pandemi 2020. Sedangkan workshop aja kan waktu itu selesainya kan di 2020. Aku mulai bangun 2018. Selesainya 2020. Ya, pas selesai pandemi. Hikmahnya adalah ada kantor ini terjadi kantor ini ya. Jadi tokoku yang ditambah dan aku tutup. Oh, jadi fokus ke sini. Nah, pada saat pandemi apa yang terjadi dengan para karyawan dan semua omset bisnisnya dari Umina? Apa yang terjadi? Nggak duduk, tetap harus berjuang. Oke, guys, ini keren ya. Jadi Mbak Ika tetap semangat loh. Saya aja di sini makin semangat sama Mbak Ika ya. Lagi teman-teman yang nonton harus semangat ya. Oke. Terus kemudian apa yang terjadi kalau boleh tahu sedetilnya? Apa sih yang kerugian didapatkan oleh Umina gitu ya dari pandemi? Kita tuh biasanya kalau misalnya Lebaran itu kan, misal tuh Lebaran Hamin 6 bulan sebelum Lebaran aku itu sudah nyetok bahan sama stok barang ya. Karena nggak akan keburu nanti untuk jualan di high seasonnya di puasanya gitu ya. Nah, yang terjadi pada saat pandemi adalah kita sudah stok bahan ya. Banyak lah, MM-an lah waktu itu ya, MM-an ya. Guys, MM-an guys ya. Nah, kalau yang belum lihat duit MM-an, lihat di YouTube ya, cek MM-an kayak apa ya. M-nya ya
M-nya M gitu maksudnya. Bukan uangnya M-nya. Ya, tapi kan kadarullah kan pandemi gitu. Iya. Sedangkan bahan tuh kita pembayaran ke supplier itu karena memang pengambilannya MM tadi memang udah langganan ya. Oh, oke. Memang seperti itu. Jadi kita nego ke satu supplier minta ditarik lagi bahannya. Oh, oke. Itu agak sedikit meringankan sedikit ya. Iya, meringankan sedikit tapi sebagian itu sudah keolah bahannya. Udah jadi berarti. Udah ada yang kepotong gitu, udah yang kepotong, udah ada yang jadi gitu. Bahkan tuh ratusan ribu piece ya. Ratusan ribu piece. Okay. Iya, karena buat stok si lebaran kan aku biasanya memang ratusan ribu piece ya untuk harus ada stok biar bisa balik modal lah itu untuk produksian gitu. Ya udah, mau nggak mau ya harus tetap survive gitu walaupun nurunin berat badan. Karena mikir. Oh, berat badan bisa turun ya? Aduh. Guys, nah ini cara nurunin berat badan, tapi bukan segmen saya itu ya. Maksudnya itu karena stres. Karena stres maksudnya ya. Jadi nggak usaha itu enak gak enak, tapi tidak selamanya enak ya. Harus ada beberapa pada saat kita kejepit sama masalah itu, aku pikirnya ya udahlah Bismillah gitu. Terus apa yang dilakukan tuh? Apa yang dilakukan kita live waktu itu ya, live okay. Instagram terus digencarin gitu. Jadi menjual lewat situ berarti ya, lewat Instagram. Lewat Instagram karena nggak ada toko offline ya, dan di mana-mana kan lockdown ya waktu itu. Betul. Tapi alhamdulillah masih ada dan meminta maaf ke karyawan untuk tahun itu tidak ada THR. Oh, yang ada jumlah THR sekitar ya, ada THR sekitar tapi 40 ya? Ada THR tapi tidak ada bonus. Oh, oke. Jadi mereka harus juga sama-sama lah ya. Iya. Sama-sama ya merasakan juga ya. Jadi bonusnya nggak ada. Bonus, ya. Tapi THR alhamdulillah masih kebayar, gaji dan THR masih kebayar gitu. Terus kalau baju-baju tadi yang jumlahnya ratusan piece itu apa habis di Instagram live? Enggak. Habis sebagian di Instagram, habis sebagian ada yang ngambil ya untuk beberapa orang daerah gitu, resellerku gitu, jadi di take out sama dia semuanya gitu. Oke. Tapi tetap dengan harganya akhirnya harga sakit hati kok. harga sel habis-habisan berarti. Habis-habisan. Aku yang penting barang ini harus keluar aja gitu. Berarti waktu itu dijual sampai harga berapa tuh Mbak Ika? Murah lah. Murah ya. Murah. Jadi dari harga yang standarnya 300-an gitu ya. Hampir 50% lebih. Wow. 50% berarti. Harga sakit hati. Iya. Jadi teman-teman lihat ya, ratusan ribu artinya dengan piece tapi dijual dengan setengah harga. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kerugian yang harus dialami oleh Umina dan Mbak Ika ya. Dan itu tetap semangat Mbak Ika. Harus. Oke, apa yang buat jadi semangat Mbak Ika? Keluarga ya. Oke. Karyawan juga. Jadi keluarga dan karyawan memang ada yang bergantung di situ. Mereka juga harus bertanggung jawab gitu Mbak Ika. Kalau aku nyerah otomatis mereka kayak mana? Oke, nah ini yang terlalu menarik ya teman-teman. Jadi ketika menjadi pebisnis, tadi Mbak Ika sudah bilang salah satunya adalah bermanfaat buat banyak orang. Nah salah satunya tadi Mbak Ika tetap berjuang karena ada keluarga dan karyawan yang ada di bawahnya. Betul ya Mbak Ika ya? Saat ini berarti kalau udah setelah pandemi ini kan endemi nih Mbak Ika, itu udah tinggal berapa karyawan saat ini? 30-an. 30-an ya guys, 30 orang loh. Bantuin loh 30 memberikan nafkah lah ya buat karyawan 30 orang. Nah Mbak Ika sekarang kayak gini, saya mau nanya untuk ningkatin penjualan waktu di awal tuh Umina 2014 itu pakai media sosial apa ya untuk meningkatkan? Hanya Instagram. Facebook nggak ada? Facebook nggak update. Oh nggak update. Jadi Instagram karena waktu itu waktu itu kan yang handle kan aku sendiri ya. Adikku belum kesini ya, keluarga belum kesini. Jadi itu benar-benar aku handle sendiri. Aku yang jualan, aku yang packing, gitu. Cuman di pick up sama pihak ekspedisi JNE gitu ya kan. Nah sambil ngurus anak. Oh luar biasa. Anak kecil-kecil. Anak jadi superwoman ya Mbak ya, semua dikerjain sendiri ya. Tapi akhirnya 2015 kan dibantu ya sama abinya anak-anak ya. Akhirnya dia resign dari kantornya gitu, fokus. Dan fokus bantu di bisnis ini. Fokus gitu. Waktu itu dia masih bolak-balik akhirnya ke toko Tamrin gitu. Ya jadi yang di Tamrin dekat ya kalau ekspedisi di Tamrin. Kita memang fokusnya hanya jualan via Instagram. Jadi hanya Instagram ya ini yang Mbak Ika ya? Dan di grup WA itu memang ada grup reseller kita gitu. Ada berapa reseller Mbak Ika kalau boleh tahu? Yang kurang kita udah banyak ya, guys, banyak banget loh guys. Udah ratusan ya. Udah ratusan. Oke, mungkin kita mau jadi reseller juga boleh ya? Iya boleh banget, boleh.
Nanti teman-teman Umina kita kasih di sini captionnya Instagramnya, teman-teman DM aja nanti Mbak Admin akan menjawab ya. Silakan kalau teman-teman menjadi pebisnis reseller boleh ya kita langsung. Nah Mbak, sekarang saya tanya gini, Mbak boleh nggak sih share teman-teman itu kan di luar sana luar biasa lagi hits untuk mau berbisnis ya, baik itu milenial, kolonial, baby boomer, pokoknya semuanya sekarang lagi luar biasa berlomba-lomba gitu ya. Apalagi dengan segala macam TikTok lah yang luar biasa juga. Nah Mbak boleh nggak sih kasih tips ketika di awal menjadi pebisnis itu apa yang harus dilakukan sih gitu? Oh ya. Aku kalau tipsnya itu aku bilang fokus ya. Jadi pada saat misalnya kamu mau buka bisnis apapun itu ya, bukan hanya harus di fashion, apapun itu, fokuslah di satu bidang itu. Kalau anak-anak fokus di satu bidang. Kayak aku tadi pas udah nggak laku, aku nyerah enggak. Jadi aku memang mulai lagi gitu. Aku perbaiki apa yang tadi yang salah di awal gitu. Jadi kalau misalnya usaha bisnis itu nggak bisa itu hanya dalam kita jalanin dalam waktu sebulan 2 bulan baru kelihatan hasil, itu nggak bisa. Jadi nggak ada bisa yang instan ya Mbak? Nggak ada. Untuk nge-branding fashion itu minimal butuh waktu 5 tahun. 5 tahun nge-branding ya guys, 5 tahun. Oke. Iya, biar kelihatan kamu mau dikenal misalnya sama orang itu harus 5 tahun minimal ya. Terkecuali kalau misalnya maafnya kamu punya duit banyak gitu. Jadi untuk yang memulai bisnis yang memang dananya minim, bahkan mungkin tidak ada gitu kan, aku bilang fokus. Banyak kok sekarang fasilitas-fasilitas dari beberapa brand itu yang membuka peluang, apalagi kalau sekarang udah pandemi kayak gini kan, brand-brand produsen itu mereka akan bersyukur kamu nge-share foto kok aja tuh udah alhamdulillah gitu ya kan. Fokus aja di situ, share terus gitu, bukan malah rebahan apa gitu. Jadi nggak usah malu-malu, pokoknya harus share lah ya. Iya, nggak boleh gengsi-gengsian nggak gitu gengsi, ya. Fokus. Kalau misalnya nggak laku, aku percaya kalau nggak laku hari ini besok pasti laku gitu. Nggak laku hari ini besok pasti laku. Tuh mindset pebisnis ya. Iya, iya benar. Jadi kalau misalnya kita langsung nyerah ya nggak ada pembisnis. Nggak ada pembisnis ya. Jadi kalau misalnya langsung nyerah ya nggak akan ada hari ini gitu. Nah Mbak sendiri kalau komunitas bisnis, Mbak perlu nggak sih Mbak suara pebisnis, komunitas bisnis? Perlu. Kadang sharing tukar pikiran itu kan perlu banget ya. Jadi makanya aku masuk ke beberapa ada komunitas juga gitu itu sambil, karena apa yang kita alami kadang dia nggak ngalamin gitu, atau mungkin apa yang dialamin, oh aku kemarin kayak gitu juga, solusinya apa gitu. Itu perlu buat sharing. Itu membantu sekali ya? Membantu. Guys, luar biasa guys, sudah hampir 40 menit kita hari ini ya sharing. Nggak terasa. Nanti kita mau buat sampai sehari semalam, tapi waktunya juga nggak bisa ya. Oke, Mbak Ika, thank you banget ya dari Umina. Sukses terus buat Umina. Biar semakin bukan go public, go internasional ya. Makin besar, nanti panggil kita lagi Mbak Ika ya. Iya, Surat Bisnis juga sukses ya. Thank you Mbak Ika. Oke guys, thank you banget. Hari ini kita sudah dengarkan dari bincang-bincang dengan Mbak Ika. Semoga bisa menginspirasi dan pasti banyak yang menginspirasi buat teman-teman. Jangan lupa stay dulu terus di channel YouTube kami Celoteh Bisnis. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Thank you.